Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan. Di hari yang sakral ini, kita beribadah kepadanya. Mari kita akan mulaikan ibadah ini dengan mengangkat tangan bagi Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya, baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Tulus dan kayu, padaku
pagi, selamat berjumpa dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Dan saatnya kita bersama-sama akan belajar mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini diberi tema belajar untuk mencukupkan diri dan juga belajar untuk bersyukur. Sebagai ayat Alkitab, pagi hari ini kita akan membaca dari Amsal 30 ayat 15-16 dan Filipi 4 ayat 11. Akan saya bacakan Amsal 30 ayat 15-16 demikian. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah puas, berkata dunia yang berkata cukup, yaitu dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Kemudian kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang 11, demikian firman Tuhan. Kukatakan, ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita harus belajar untuk mencukupkan diri? Yang pertama, karena salah satu ukuran kedewasaan rohani orang Kristen adalah merasa puas dengan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita ingini. Dan kita bersyukur dengan cara mencukupkan apa yang ada pada kita. Jadi salah satu ciri dari kedewasaan orang Kristen adalah merasa puas dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita harus mengucap syukur atau mencukupkan diri? Karena pengajaran tentang cukup itu diajarkan sejak di perjanjian lama sampai sekarang ini. Kita ingat bagaimana Tuhan memelihara umat Israel dengan memberikan mana yang cukup. Mereka tidak boleh mengambil lebih karena bisa jadi ulat, ya. Jadi mereka mengambil secukupnya. Kemudian kita ingat juga Yohanes Pembaptis ketika berkhotbah juga sama. Kalau kamu punya 2 baju, baju satu berikan pada orang yang tidak punya, ya. Kemudian kalau kamu mengambil pajak, ambillah secukupnya, ya. Kalau kepada tentara dia berkata, kalau cukupkanlah dirimu dengan gaji yang kau miliki, jangan merampas, jangan mencari uang dengan cara yang kekerasan. Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan juga Paulus juga mengajarkan bagaimana kita harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ternyata ketika kita merasa cukup lalu kita bersyukur, di situ ada banyak mukjizat. Tuhan Yesus di dalam pelayanannya seringkali dia mengadakan mukjizat dimulai dengan rasa bersyukur dari apa yang ada. 5 roti 2 ikan bisa menjadi banyak ketika diterima dengan cukup dan juga dengan rasa syukur. Kemudian Bapak Ibu, kenapa kita harus belajar mencukupkan diri? Karena hidup mencukupkan diri adalah hidup yang paling baik, paling ideal, paling sehat, paling indah, ya. Bapak Ibu kalau memakai baju itu akan indah ketika pas, ya, cukup, ya. Kebesaran juga tidak baik, kekecewaan juga tidak baik. Makan juga sama, Bapak Ibu. Kita banyak makan juga tidak baik, kurang makan juga baik. Tapi cukup makan itulah yang paling baik. Tidur juga demikian. Kebanyakan tidur juga tidak baik, kurang tidur juga tidak baik. Tidur yang cukup adalah yang paling baik, ya. Dan pula kita berolahraga, terlalu banyak juga tidak baik, kurang olahraga juga tidak baik. Tapi cukup olahraga itu adalah yang terbaik, ya. Jadi makanan juga sama, ya. Kalau terlalu pedas juga tidak baik, terlalu asin juga tidak baik, terlalu manis juga tidak baik. Tapi cukup, semuanya itu akan terasa enak. Jadi hidup cukup sebenarnya hidup yang baik, hidup yang sehat sebenarnya. Karena itu kita harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita bisa cara mencukupkan diri itu? Yang pertama, Bapak Ibu, ya, kita bisa mencukupkan diri dalam hal keuangan kita, ya. Bapak Ibu, ternyata dari penelitian, orang yang kekurangan uang
itu bukan orang yang tidak punya uang ya, tapi orang yang salah mengatur keuangan. Jadi banyak keluarga yang mengalami masalah keuangan bukan karena tidak punya uang, tapi karena salah di dalam mengatur keuangan. Makanya perlunya untuk kita itu memiliki rencana pendek, rencana panjang tentang keuangan kita itu, sehingga kita tidak jatuh hanya karena kita mengingini sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Ya, Bapak Ibu, yang kedua adalah atau gini gitu dulu ya. Jadi uang ini memang perlu Bapak Ibu ya. Dan ingatlah bahwa uang itu bukanlah segala-galanya. Ya, Tuhanlah segala-galanya. Kalau kita diberkati dengan keuangan kita, jangan lupakan kita. Ya, kalau kita punya uang, kita harus bisa menggunakan uang itu, dan uang itu bukan untuk kita Bapak Ibu, tapi juga untuk orang lain, juga untuk Tuhan. Jadi uang itu sebenarnya untuk kita, untuk orang lain, dan juga untuk Tuhan. Dan belajarlah kita juga untuk menabung atau menginvestasikan uang kita itu, sehingga pemberian Tuhan itu boleh berguna dan bermanfaat untuk masa depan kita juga. Kemudian kita juga mencukupkan diri dalam hal makan, dalam hal berpakaian, perhiasan, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mencukupkan diri dalam hal kesehatan dan kepuasan. Ya, Bapak Ibu, kita harus belajar untuk cukup sehat dan puas dengan apa yang ada pada kita. Kemudian kita juga mencukupkan diri dalam hal berkata-kata, dalam hal beribadah, dalam arti jangan sampai karena pelayanan, karena ibadah, maka tugas-tugas yang lain menjadi berantakan, bahkan tidak selesai. Tentu Tuhan tidak menginginkan hal seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus belajar untuk mencukupkan segala sesuatu dalam hidup ini, dalam segala hal Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kita bisa bersyukur dalam hidup ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa bersyukur melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui tindakan kita. Ya, pikiran yang bersyukur adalah pikiran yang tidak iri hati, pikiran yang tidak punya angan-angan yang terlalu tinggi ya, punya pikiran yang terlalu jauh sehingga tidak terjangkau ya, atau menghayal Bapak Ibu. Pikiran yang bersukacita ketika orang lain sukses, itu adalah salah satu pikiran yang bersyukur. Lalu juga kita juga perlu berkata-kata dalam kata-kata syukur Bapak Ibu. Banyak ucapan-ucapan syukur kita yang akhirnya menyehatkan rohani kita. Ucapan syukur kita juga bisa membuat orang lain itu menjadi diberkati ya, kita perlu mengucapkan kata-kata syukur dalam hidup ini. Lalu yang ketiga adalah bersyukur juga melalui perbuatan kita. Kita bisa bersyukur dengan berbagi. Berbagi tidak harus punya banyak Bapak Ibu ya. Kita juga suka memberi ya, lalu suka mendahulukan orang lain dalam hidup ini. Itu adalah contoh dari bagaimana kita ini hidup dalam bersyukur ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita bersyukur melalui iman kita. Iman yang mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu. Karena itu kita bersyukur Bapak Ibu. Dengan kita berkata demikian, maka rohani kita akan sehat. Karena kita tidak pernah khawatir dalam hidup ini, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia akan mencukupi segala sesuatu yang kita perlukan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar yang pertama adalah untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki, baik itu keuangan kita, baik itu harta kita, baik itu segala sesuatu yang kita miliki. Dan yang kedua adalah kita bersyukur karena Tuhan berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu, dan Dia mencukupkan apa yang kita perlukan. Bapak Ibu, akhir-akhir ini bahkan bulan ini adalah bulan resesi negara kita Bapak Ibu. Kita perlu banyak berdoa. Kita juga perlu pandai-pandai mencari uang, pandai-pandai menggunakan uang, pandai-pandai menginvestasikan uang, pandai-pandai juga untuk menabung, supaya di masa-masa seperti ini kita tidak kekurangan, tetapi kita akan tercukupkan karena iman kita kepada Tuhan.
biarlah renungan singkat pada pagi hari ini boleh memotivasi kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu menunjukkan diri dengan apa yang kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami menyukurkan diri dengan apa yang kita miliki, dengan keuangan kita dan harta yang kami miliki. Dan ajar kami untuk bersyukur selalu Tuhan, karena Engkau Allah yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau akan mencukupkan segala keperluan kami. Kiranya firman-Mu ini boleh menguatkan iman dan roh kami Tuhan, supaya di masa-masa seperti ini kami tetap percaya kepada Tuhan, iman kami teguh, dan kami senantiasa berharap hanya pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala doa ucap kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Betapa besar kasih Tuhan yang selalu berbicara, yang selalu memberikan hiburan, yang selalu mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya. Karena itu, biarlah kita belajar puas dengan Dia, dan Tuhan akan selalu memuaskan jiwa kita oleh kemurahan-Nya. Mari kita akan bawa di dalam doa, dan kiranya kasih Tuhan menyegarkan kembali kita. Bapa di dalam surga, berterima kasih Engkau telah memberkati kami semua dengan firman-Mu. Dan sekarang Bapa, kami hendak mengaturkan persembahan kami kepada Tuhan. Apa yang sudah kami terima daripada-Mu, ajarkanlah kami Tuhan dengan sukacita menghaturkan persembahan ini kepada-Mu, supaya kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan menjadi nyata dalam hidup ini ketika kami berada dalam perjanjian firman Tuhan. Bapa, kami berdoa Engkau memberkati setiap pribadi yang belum mendapatkan pekerjaan. Engkau memberkati setiap pribadi yang mengalami kesulitan ekonomi, supaya dengan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan ini menjadi sebuah kesaksian pertolongan, pemeliharaan Tuhan kepada umat-Nya. Kami juga berdoa untuk kota Semarang ini Tuhan, memberkati seluruhnya, supaya kota Semarang mengalami kesukaan, mengalami damai, mengalami keteduhan, mengalami berkat-berkat sebagaimana didoakan oleh umat-Mu di kota Semarang ini. Bapa, kami berdoa untuk setiap gereja yang ada di setiap denominasi. Kiranya Engkau memberkati mereka, baik para pendeta, para gembala, para diaken, para penatua yang ada di gereja-gereja masing-masing. Tuhan, kiranya dengan demikian maka mereka juga akan tetap eksis sebagai para pelayan dan nama Tuhan ditinggikan. Itulah doa kami, syukur kami. Bila ada khususnya Tuhan jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, agar mereka juga turut bersukacita di balik semua pergumulan-pergumulan ini, karena Tuhan memulihkan kesehatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari sekarang saudaraku, kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita dan kita berserah kepada Tuhan. Dan dengan kita berserah kepada Tuhan itu, kita akan beroleh kekuatan yang baru. Maka sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, kembalilah engkau kepada aktivitasmu, rumah tanggamu, dan biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau boleh tampil bersinar
dan oleh kemurahan Allah, maka Kristus akan selalu berdiam dalam hatimu, di tengah keluargamu, rumah tanggamu, dan engkau dibuatnya menjadi berhasil. Dan biarlah Roh-Nya yang kudus akan selalu memimpin, memelihara, memberkati, dan memberikan damai sejahtera, dan menuntunmu, menghiburmu mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. 3